Wankawan TV1. Mengacu pada ketentuan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 rempang yang berimplikasi pada aspek politik maupun aspek hukum, begitu juga pada aspek budaya atau aspek lainnya. Jadi ini merupakan suatu skandal nasional yang tidak bisa dianggap kecil. Sekurang-kurangnya ada 5 hal kenapa dia disebut sebagai suatu skandal. Yang pertama adalah ini turunan dari hal yang menjadi masalah publik, Omnibus Law, karena pemerintah atau rezim ini telah menempatkan diri sebagai rezim investasi. Jadi investasi sebagai berhala, investasi sebagai segala-galanya, dan induknya adalah Omnibus Law. Dan ini menjadi dasar mengapa derivasi atau turunannya pasti timbul kekacauan. Rempang adalah salah satu akibatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia disebut sebagai skandal nasional karena ada manipulasi perjanjian bahwa PT MEG, ya, Pak Bobi Winata, ya, sekarang diberi kepercayaan itu kan rujukannya adalah perjanjian di tahun 2004 MEG, BP Batam, dan Pemko Batam. Padahal itu perjanjian demikian itu berkaitan dengan produk atau kesepakatan kawasan wisata terpadu eksklusif. Di mana kalau kawasan wisata terpadu eksklusif itu tidak ada penggusuran, penggeseran ataupun pengosongan, pengusiran dari kampung tua dan warga Melayu di sana. Itu perjanjian awalnya. Tapi kemudian sekarang PT MEG juga yang seolah-olah meneruskan perjanjian 2004 itu, bahkan dengan rekomendasi dari DPRD Batam, padahal rekomendasi itu pun merujuk ke rekomendasi tahun 2004 DPRD. Jadi ini ada manipulasi perjanjian yang sekarang menjadi Rempang Eco City, lain antara Rempang Eco City dengan kawasan wisata terpadu eksklusif. Jadi dimanipulir. Gitu. Yang di sini ternyata justru harus melakukan pengosongan terhadap warga setempat, Melayu. Saya kira ini hal yang mendasar, gitu ya, dan itu tandanya PT MEG nggak bisa melanjutkan karena berbeda. Kalau sekarang ada kawasan industri, malah jadi industri yang sama sekali waktu 2004 tidak ada. Itu kan perdagangan, kemudian ya perkotaan yang dimaksud itu berbeda betul itu, gitu kan, proyeknya dengan tahun 2004, tapi dasar hukumnya 2004 untuk dilanjutkan ke 2023. Ini manipulasi hukum, makanya jadi skandal menurut saya. Yang ketiga adalah kebohongan hukum, bahwa tadi juga menjadi bias bahwa HGU suatu perusahaan apa tidak pernah dijelaskan di tahun 2001, 2002. Kemudian juga bahwa seolah-olah HPL sudah dimiliki oleh BP Batam. Padahal temuan Ombudsman itu tidak ada HPL. Apalagi ada pelanggaran di situ. Nanti HPL-nya yang dipegang atau dimiliki oleh BP Batam akan dialihkan kepada PT MEG, Makmur Elok Geraha itu. Padahal menurut Undang-Undang Agraria pengalihan HPL itu dilarang, nggak boleh. HPL itu tidak boleh dialihkan kepada pihak lain selain yang diberi hak pengelolaan tersebut.
Saya kira di sini kebohongan hukum, kebohongan hukum yang dilakukan. Nah, belum lagi terkesan juga nanti seolah-olah MEG sudah punya izin gitu kan dari segi yuridisnya. Nggak ada, tidak ada, itu dia belum punya apa-apa. Apalagi yang proyek baru harus ada AMDAL baru, harus ada visibility study baru, karena beda tadi yang kita maksudkan dengan poin kedua. Yang keempat ialah bahwa investor Xinyi Group itu tidak kualitas bagus seperti yang diramaikan, kan sudah diketahui. Diragukan kemampuan 381 triliun yang dia akan gelontorkan untuk proyek ini. Ternyata juga kan ada catatan dia pernah gagal untuk satu proyek di Ontario, Kanada, gitu kan, karena di samping pendanaan juga dia melakukan perusahaan lingkungan. Jadi dia punya catatan hitam PT Xinyi ini, sehingga gembor-gembornya tidak sesuai. Seolah dia adalah perusahaan besar dunia, gitu kan, yang punya kapasitas juga dihebat-hebatkan. Karena tidak seperti itu. Kita punya pengalaman di Gresik soal kualitas dari PT Xinyi ini tidak sehebat yang dimaksud, yang digambarkan. Maka saya kira di sini juga ada pemutarbalikan fakta. Ini juga skandal ini, melebih-lebihkan satu realita perusahaan yang akan seolah-olah menjadi mitra yang menyebabkan dijadikannya ini proyek strategis nasional untuk sekelas perusahaan seperti ini, gitu ya, investor seperti ini dengan perusahaan MEG yang punya rekam jejak cacat hukum. Kira-kira itu penting, sehingga kenapa menjadi skandal. Dan skandal yang kelima, maksudnya sebabnya adalah ini B2B atau G2G, atau sebenarnya B2B tapi diproteksi oleh G2G, gitu, sehingga menimbulkan kerawanan sosial, kerawanan keamanan negara. Sehingga Rempang ini seolah-olah menjadi wilayah yang diserahkan atas dasar G2G, gitu kan, dengan praktek ekonominya ada B2B. B2B-nya Xinyi dengan MEG itu. Tapi G2G-nya adalah ini sebelumnya pertemuan Chengdu 27-28 Juli, gitu kan, Xi Jinping dengan Jokowi. Memang G2G, Jinping, Jokowi. Government gitu ya, government to government, tapi G2G, ke bawahnya B2B. Jadi ini kacau, gitu ya. Pantas kalau kita sebut ini sebab dari skandal itu. Nah, Pak Ketua yang hormati, karena dia skandal nasional, turunan berikutnya ini adalah karena perilaku Presiden Republik Indonesia, maka masuk kualifikasi apa yang menjadi prinsip petisi 100 maksudkan, layak dimaksudkan atas dasar dua untuk ini, maka tiga kalau saya lihat. Satu, pengkhianatan negara, karena pertemuan di Chengdu itu adalah pertemuan memperingati 10 tahun kerjasama Indonesia dan Cina, gitu kan. Tapi di situ ada poin-poin semacam penyerahan kedaulatan, gitu, atau penjualan kedaulatan, karena ada kaitan IKN juga. Buktinya IKN itu totalnya seolah-olah sekarang menjadi investasi full Cina. Dan juga di sini Taiwan sudah langsung merespons, gitu kan, dengan menyiapkan dana-dana yang akibatnya dari proses perencanaannya pun diserahkan ke Cina. Ya kira ini kualifikasinya pengkhianatan negara, gitu. Ini pengkhianatan negara. Tarik ke pasalnya, saya lihat ada pasal 106 KUHP, di mana
menyerahkan seluruh wilayah atau sebagian wilayah kepada asing, gitu kan, itu adalah masuk makar atau mengancam keamanan negara, dan itu masuk kualifikasi pengkhianatan negara yang diancam 20 tahun minimal, maksimal seumur hidup. Pasal 106 KUHP. Perlu catat. Satu, yang keduanya perbuatan tercela. Ini perbuatan tercela, ada kebohongan, gitu kan, ada manipulasi, yang semua diketahui oleh presiden bahwa ini menjadi perbuatan tercela. Perbuatan tercela dan pengkhianatan negara masuk sebab untuk pemakzulan. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Satu lagi, tindak pidana berat lainnya. Itu di dalam 7A ada korupsi, suap, tindak pidana berat lain. Tindak pidana berat adalah tindak pidana yang diancam lebih dari 5 tahun. Di mana itu? Di sini adalah pelanggaran HAM berat. Jadi Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM itu yang dilanggar, gitu kan? Karena apa? Pengusiran paksa itu adalah pelanggaran HAM berat. Itu masuk dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang 26 tahun 2000. Pengusiran paksa. Paksa itu bisa paksa fisik, bisa paksa psikis, dan bisa paksa kebohongan. Bisa aja mereka seolah-olah mau diganti ini, tapi tidak ada. Tapi setelah itu mereka sudah pindah. Itu pengusiran paksa itu lengkap. Jadi kesimpulannya, gitu ya. Ya, kesimpulannya, gitu kan, bahwa sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan. Cara fakta hukum. Dasar hukum jelas. Kasus Rempang, gitu. Ini dari kasus Rempang saja. Belum yang lain-lain. Belum yang lain, kita bicara mengenai kasus Rempang. Nah, selanjutnya yang terakhir, untuk yang terakhir yang terdekat adalah bahwa Pak Jokowi melanggar pasal 14 Undang-Undang 1 tahun 1996, kebohongan yang menciptakan keonaran. Kan tadi semuanya bohong, manipulasi. Telah terjadi keonarannya, fakta. Maka secepatnya bisa diproses secara hukum, yaitu tentang pelanggaran pasal 14 Undang-Undang nomor 1 1946. Ancamannya 10 tahun, lumayan lah. Jadi ketua yang saya hormati, saya kira konklusinya skandal nasional, alasan pemakzulan Jokowi, gitu kan, dan adili Jokowi. Saya kira ini sangat jelas ini. Jadi semuanya punya landasan dari kasus Rempang. One Kawan TV 1